acara ini, aku mau kalian mengenal aku lebih dekat. Melihat keseharian aku dan tahu bagaimana aku yang sebenarnya. Semoga dengan tayangan ini ada hal baik yang bisa kalian petik dalam setiap episodenya. Halo, hari ini aku bakalan photoshoot loh. Khusus untuk Nyonya Bos. Kalian bakalan lihat gimana serunya photoshoot nanti. Aku sih gak kebayang dan gak sabar. Karena orang-orang yang ada di dalamnya semuanya kocak-kocak dan seru banget. Ikutin ya. Hati-hati jangan bersin. Pak, gelap loh Pak. Dan kita kembali lagi di acaranya namanya Nyonya Bos. Gue rada gak enak nyebutnya. Kayak agak-agak, emang lo bos gitu. Kayak takut lebih disangka. Pas itu sultan sebenarnya. Enggak kayak tinggi banget nggak lo? Enggak apa-apa. Yang tinggi nih ini. Nih. Gue sekarang hari ini pokoknya kita bakalan pemotretan. Makeup artisnya kan gue nggak main-main ya kan. Gue maunya kayak versi sedikit tuh, ayo dong. Kayak congkak dikit deh. Apa namanya kalau makeup artisnya kalau misalkan bukan dia, aku pokoknya pilihan first option adalah Buba. Dia itu untung lo bisa ya. Untung Buba bisa. Biasanya Buba sehari berapa? Berapa orang, Bu? Minimal 20. Gue males deh kalau diburu-buruin nih pasti nih gue. Enggak kan ya? Tapi kalau ada seorang Nyonya Sultan yang 19 orang baik. Iya, maaf ya yang 19 ya. Terus dari gitu ada diem dong jangan kayak di inian. Gue juga mau ngobrol sendiri dah. Kenapa? Mau nggak sih makeupnya kayak bikin lingkaran? Kayak Kamera-kamera tengah. kayak ngobrol nggak sih, Cum? Kamera tengah. Iya. Ih, kenapa sih kok pada ngetop-ngetop semua? Aku suka deh acara ini jadi kayak ngangkat gitu, ngerti nggak lo? Ya, jadi kayak nggak main-main nih, gue nggak bercanda, tapi tolong. Ya, Prita paling susah. Kenapa lagi gue? Unik warnanya kan? Maksudnya gelap. Iya, gelap. Oke, sekarang aku mau mulai, kita lihat ya Bubah itu bisa. Nih kita mau cepet-cepet, jangan deh, ntar berantakan muka gue. Jangan dong, jangan kayak gitu. Nggak ada PD-nya pada. Jangan dong, kita kan tim perempuan. Gue sendiri. Oh, kita juga? Enggak ya? Tim perempuan, dia perempuan sama perempuan. Aku tim laki kok. Kayak aku tomboy banget. Kita kan tomboy. Enggak. Sama satu lagi aku ada kebanggaan hari ini. Karena aku membereskan barang-barang persiapan aku syuting sendiri. Nggak ada Novi, nggak ada Tere, nggak ada Prita. Aku siapin semua sendiri. Rapi iya kan Tere, Prita? Iya. Nggak ada yang ketinggalan kan? Gak ada. Belum tahu. Gila, gue sekarang udah bisa mandiri tanpa mereka. Aku biasanya suka pengen dijelek-jelekin karena kadang-kadang suka kayak, kebagusan nih gitu. Gitu. Justru sebenarnya tertantang banget kalau make upin seorang Nyonya Sultan. Nyonya Bos. Gue demen nih dia mulai ngomong. Biasanya orang make up udah cantik. Nah ini udah cantik banget. Yang gue nggak demen si Buba, Buba suka kadang-kadang suka nggak mau pakein gue bulu mata. Oh, hari ini pakai bulu matanya tahu nggak harganya berapa? 5 juta. Nggak mungkin. Iya. Siapa yang mau beli? Soalnya udah aku beli, kalau mau aku jual lagi nggak bisa. Oh, lo bisa. Berubah soalnya. Kok yang dipakai Mia selalu yang mahal aja? Oh ini mahal banget, tahu nggak? Enggak, gue mau yang murah juga bisa. Kan gue masih naik turun hidup gue. Dia sih pakai yang murah dan bagus. Cuman kebetulan Buba emang koleksinya mahal semua. Endorsan. Gak apa-apa Buba. Kalau menurut gue orang sukses ya, kalau emang punya rezeki, gak apa-apa lo dikasih tahu. Maksudnya, kalau emang lo mampu, lo kasih tahu gitu. Jadi nggak usah merendah-merendah. Ya Allah, Rendah. ya Allah, ya Allah. Tadi halusnya. Tema yang pertama agak-agak seksi begini. Kayak udah nanti berbit. Cuman ya. Kalau kemarin kan kita terakhir photoshoot itu 1 look 3M. Kan ada 4 look. Itu gara-gara perhiasan doang. Kalau ini cuma kebantu sama jam laki gue ya udah. Itu juga kalau dipakai, kalau kagak ya Berapa M hari ini? bukan gue yang beli. Oh, entar ya. Oh, entar.
pas yang foto. Harus melewati 3M dong. Enggak juga, mungkin buat teman-teman inspirasi yang low budget. Gue juga nggak tahu sebenarnya bajunya apa. Kayaknya bajunya cuman bajunya apaan sih yang pertama? Kayak buat ala-ala bangun tidur, kemeja. Tapi kemejanya mahal. Enggak. Gila, Enggak. mungkin. Kadang-kadang soalnya muka udah nunjang, jadi lo nggak usah pakai beli yang mahal-mahal gitu loh. Lihat nggak pemirsa, ini partikel-partikel emasnya. Oh, partikel. Nggak ada. Ada, ini emas nih. Nih. Tolong kamera goyang-goyang dikit biar glitternya dapet ya, biar emasnya dapet gitu kali ya. Nanti kita abis ini udah jangan ngeliatin terus, nanti sekolahnya Buba pada sepi karena diliatin tutorial. Nanti aja kalau udah selesai. Sumpah mau gosip, boleh nggak? Karena ternyata sampai mertua gue bilang, Nia kamu kenapa? Kamu mau marahin perempuan siapa? Hah? Enggak, gue nggak ngerti, maksud gue tuh ada. Itu pasti Gua nggak tahu ada. gini-gini yang gue gini-gini ya? Gue nggak ngerti kenapa-napa kan. Gue bilang, hah kenapa nih gitu. Kan dia post story kan. Iya cuman kan gara-gara gue cuman bercanda doang. Gara-gara, lo gue lupa kata-katanya. Lo Cuman udah jahatin. Lo udah jahatin sama gue. Jadi gitu. Padahal cuma bercanda-bercanda gitu-gitu biasa aja. Tiba-tiba masuk dong, Bo. Berita. Sumpah. Asistennya Patah Hati Nia Ramadhani akan buat perhitungan kepada perempuan yang merusaknya. Gue gak ngerti kenapa tiap bercandaan gue jadinya heboh gitu. Kenapa lo marah juga? Ngomong-ngomong, ini abis ini acaranya apa? Kayak pembawa acara soalnya. Berdiri di atas. Ngerti gak lo? Iya nih, kayaknya ada kursi ya. Kita duduk aja gak sih? Iya mau gosip soalnya. Sambil ngobrol. Oke, gue pengen nanya tentang tanggapan lo tentang apa namanya? Ini in general, kita nggak ngomongin siapa-siapa. Tentang perempuan yang kayak, karena kan kadang-kadang kalau misalkan ada orang udah pacaran atau orang sudah Hubungan. bersuami istri atau apa gitu, tiba-tiba lakinya kemana sama cewek lain, itu selalu yang dikata-katain Ceweknya. adalah cewek Ceweknya. yang Iya, makanya Menurut lo suka apa? ngelakor. Menurut lo apa? Iya yang kalau orang sekarang. Ini dalam konteks udah married atau belum? Apapun itu ya menurut gue perselingkuhan itu it takes two to tango. Itu Text Cengli. to tango. Iya, kalau Itu- gue itu kalau gue setuju. itu gue sangat setuju karena Jangan memang gayungnya. karena kalau misalkan kayak gue udah pernah bilang sih kalau misalkan ceweknya segatal apapun, kalau lakinya nggak mau nggak bakalan kejadian apa-apa kok Iya, gitu. benar. Jadi maksudnya tapi kalau lakinya mau, ya pokoknya it takes two to tango gitu, nggak bisa nyalain salah satunya. Walaupun kadang-kadang kalau laki ya dikasih apa juga kayak pengennya. Kalau misalkan kayak pas lagi pacaran, apalagi nggak ada Nggak ada yang ya udah Nggak baru ada. pacaran gitu kan. dia nggak ada pemikiran tentang anak, udah menikah. Jadi masa pacaran ya ada siapa ya udah. Kayak udah abis itu juga bisa putus gitu kan. Ya, kalau lo ada perbedaannya nggak antara pada saat pacaran? Kalau misalkan selingkuh pada saat pacaran sama setelah. Kalau gue selingkuh Kalau mau gue, pacaran. kalau gue pacaran, alhamdulillah aku belum pernah tahu. Nggak pernah ketahuan. Nggak pernah tahu. Gue pernah diselingkuhin atau enggak, maksudnya Oh, selama pacaran gue nggak pernah tahu. Jadi maksudnya dia pernah kayak enggak, kayak gue nggak ngerti. Cuman gue nggak pernah tahu. Kalau apa menurut lo? Kalau Apa sih? menurut aku, misalnya kalau udah dia selingkuh nih, menurut aku ya udah kelar aja karena nggak ada kata untuk balik lagi. enggak. Kenapa? Karena once a cheater, always a cheater. Kalau pacaran pasti ada tujuan dong. Ada tujuh. Untuk nikah maksudnya. Pacaran ada dong. ntar dulu. Pacaran ada tujuannya nggak? Pacaran Kan udah lama-lama pacaran. Ada tujuannya nggak mau kawin atau mau main-main aja dulu? Atau aku Nah ya itu tergantung. Itu kalau mau main-main, jadi kalau misalnya cheating ya nggak masalah dong. Oke. Kan mau main-main doang. Oke. Tapi Kalau buat Kak Gita nggak? nggak bisa kalau Nah menurut kalau gue. kamu, nah kan orang beda-beda. Ada yang emang pasti mau main-main doang. Dan soalnya makanya maksudnya kita Ada di yang- sini di si acara Indang ini kita mewakilkan beberapa orang kan Iya, gitu. betul. Kayak Betul. pengen Cara tahu pikirnya aja. ya, Cara pola pikirnya. pikirnya ya. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar menurut Iya. gue. Kalau gue
kalau misalnya gue pacaran gue main-main, jadi kalau misalnya gue tahu tuh cowok misalnya selingkuh, ya udah gue juga selingkuh, jadi kayak nggak masalah, ya udah. Udah ya, kan di masa pacaran gue yang waktu itu. Kalau yang ini Kan gue nggak selingkuh, tapi gue diselingkuhin. Tapi gue mikir begini, kalau misalnya lu pada bilang intinya kalau misalnya Ini cowoknya yang paling lurus nih, paling bener, nih paling Gak juga, gak maksud gue ini, kalau misalnya dibilang ya cowok misalkan kalau misalnya selingkuh tuh selingkuh tuh benar. Tapi kalau misalnya cowoknya andai kata nih, sekuat-kuat apapun cowoknya, kalau misalkan cewek yang cewek aslinya juga tidak bisa ngejaga dan juga cewek yang itu ngedeket mulu, itu pasti akan ada celah menurut gue. Jadi kayaknya kalau kayak gitu tuh gue lebih berpikir untuk ngelihat dari segala macam sisi. Dari satu, introspeksi diri gue juga sebagai cewek. Apakah gue itu kurang kasih dia apa sih? Atau sampai kenapa sih kok lu bisa selingkuh? Why? Gitu. Terus di other side lagi kayak selain gue mengintrospeksi diri gue, apa yang gak ada di gue, kenapa lu bisa sampai selingkuh, gue juga akan melihat ini cewek nih gimana nih sama cowok gue. Tapi sebenarnya emang awalnya yang harus dilakukan adalah introspeksi diri dulu Iya sih benar. memang. Emang kalau gue malah cuman itu doang paling. Tiap orang punya hidupnya masing-masing gitu, kayak kenapa itu cewek deketin atau apa. Menurut gue punya alasannya sendiri-sendiri, dan buat gue we cannot control people. yes, Itu pasti. The only one you can control is yourself. And your mind. Iya. Tahu nggak kenapa aku sama mereka bisa kayak klop banget? Karena seiring berjalannya waktu, lama-lama kayak pemikirannya, bentar ya, bukan nggak ngedengerin, gue mau ngecek aja. ini orang paling kosong tau nggak otaknya? Capek banget gue. Yang paling aku suka adalah manusia-manusia yang mau belajar. Mereka tuh kalau misalkan kita cerita apapun kayak pengalaman aku, karena kan setiap manusia kan nggak pernah bener mulu. Kadang-kadang suka ngambil Dan perspektif orang kan beda-beda. ngambil keputusan yang salah dan segala macam. Jadi yang paling penting adalah jadi orang tuh mau belajar dan juga jangan judgement ya. Open minded ya, no judgment sih. Nah itu nyambung juga sama orang-orang yang kadang-kadang suka mengomentari sesuatu tanpa lo tahu, lo hanya lihat dari luar aja. Maksud gue daripada kalau misalkan belum ada sesuatu something nice to say, just be quiet. Jadi cuman lebih baik diam daripada lo lontarkan sesuatu yang lo nggak tahu apa yang lagi dijalanin sama dia. Gue tuh suka kayak deep talk gini, which is karena kita apalagi deep talk pakai make up, Cong. Cuma masalahnya kan orang-orang taunya kita gitu-gitu aja ya coy. Nggak pernah. Gue tuh ternyata ada di si channelnya Ayu Dewi. Orang pada bilang, ih ternyata Nia tuh wise ya gitu. Gue jadi kayak dari luar emang gue kayak anak-anak TK yang kayak cuman main-main aja. Tapi TK kan, tapi gue bener-bener banyak. Ntar dulu, gue kayak anak TK kan. Jadi intinya adalah ayo belajar tentang orang itu seperti apa. Kalau misalkan lo nggak mau belajar ya udah nggak ada masalah kalau orang-orang nggak ada yang mau belajar tentang lo. Harus selalu mau belajar. Iya, betul. Itu seperti suami aku. Suami aku malu. Gimana emang tadi pembicaraan tadi malam kenapa sih kok sedang banget gini? Suami aku tuh salah satu kelebihannya. Aku jadi malu. Apa sih? Nanti dia nanya. Jangan gini nanti bodinya jadi lapar. Ntar dulu aku pengen ngomongin cakep dulu. Maksudnya Ardi itu banyak kan orang kelebihannya, iyalah ada ini ada apa segala macam. Salah satu yang paling penting, yang paling gue syukurin yang ada di Ardi adalah dia selalu mau belajar. Iya. Gitu. Jadi gue ngomong apa dia tuh mau belajar. Karena namanya pernikahan, coy udah 10 tahun coy. Kan nggak mungkin bisa jalan begitu aja gitu kan. Kayak semuanya harus diusahain. Dan dia adalah laki-laki yang mau belajar gitu. Dia pengen tahu. Aku malu banget, aku malu banget, aku takut kayak jatuh cinta lagi gimana, Kak, aku malu dong. Nah, itu kalau jatuh jadi cinta. banyak orang mikir gini, kalau nikah itu adalah udah nih kita ini the akhirnya final nih, step. Final step. No, it's not the final step. Itu justru the beginning. The beginning. Mau The lu beginning. pacaran lama banget, it's the beginning. Iya, banyak banget yang suka ngomong kayak, gue pacaran udah 5 tahun Kak. Lo ngapain pacaran lama-lama? Tapi gue juga penganut yang gak suka pacaran lama-lama sih. Aku boleh tahu pacaran berapa lama sama Kak Dika? 6 bulan. Setahun. Soalnya aku ada beberapa temen yang mereka punya persepsi kayak gini. Misalkan, gue udah pacaran 7 tahun ter, pas gue married ya sama aja kok gak ada beda. Enggak, Tapi, sorry maaf, boleh gue bantahin. iya tapi ada juga yang gue pacaran 3 tahun, pas gue married sebenarnya sama aja.
cuma bedanya gue tinggal bareng. Dia bilang, tapi iya yang 7 tahun misalnya kayak, gila gue udah pacaran 7 tahun Ter. Begitu gue married, oh my god semua tuh beda. Ternyata pas gue udah 7 tahun kenal sama dia sama married. Nah jadi kan bingung ya. Itu berarti orangnya masing-masing gak sih? Kalau menurut gue pacaran sama menikah, mau lu pacaran berapa tahun, saat lo nikah beda. Karena pada saat menikah lo membangun sesuatu tuh berdua, udah bukan sendiri-sendiri lagi gitu. Lo tau nggak, gue pengen banget panjang ngomongin tentang hubungan ini, tapi gue kayak pengen kayak foto gitu gak? Tadi Nari dengarkan aku ngomong tentang kamu. Pernikahan itu harus diusahakan, Ter. Betul, dan dua-duanya harus berusaha. Dan harus dua-duanya. Nggak bisa cuma gitu doang, lama-lama hambar. Lu pikir 10 tahun ngeliat muka dia doang. Terus lu diem aja gini. Ya bosen pasti. Tapi kita harus bekerja keras menurut gue dua-duanya yang kayak gimana caranya nih supaya bisa ada rasa-rasa kayak waktu pacaran dulu. Jadi kalau ketemu masih, ih dandan biar dia gitu. Ya, Jadi kalau pada yang lagi pacaran, yang bilang bosen-bosen, gak usah ngomong lo, gak usah ngomong lo, gak usah ngomong lo.